なんと言ったかな、こいつの術。ああ、そうだ、螺旋丸。Selamat datang kembali di Boruto 2 Blue Vortex. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan chapter 11, kini kita akan melanjutkan di chapter 12. Setelah menyelamatkan Himawari dan Sarada, kini Boruto berdiri di hadapan Hidari. Guru Konohamaru, jagalah Himawari, teriak Boruto meminta Konohamaru untuk melindungi adiknya Himawari. Tiba-tiba Hidari langsung menyerang Boruto menggunakan tangannya yang sudah berubah menjadi senjata tajam. Boruto dengan sigap menangkis serangan itu dengan menggunakan pedangnya, pedang pun bergetar saling berbenturan, Boruto merasakan tangannya sedikit ngilu akibat benturan itu. Futon Toppa, teriak Boruto dan mengarahkan tangannya ke badan Hidari, luar biasa Hidari langsung terpental akibat serangan Boruto. Kemudian tubuhnya pun masuk ke dalam Sumiato. Boruto mengawasi sekitarnya dan dia tetap waspada. Di tempat lain terlihat Kawaki dan Delta yang masih kebingungan melacak cakra Boruto. Keberadaan Boruto berpindah dalam sekejap, itu pasti jurus ruang waktu, saat ini dia mungkin ada di posisi di mana pertarungan tim 10 dimulai, gerutu Kawaki. Aku tak melihat Himawari dimanapun tim 10 juga tak ada, kalian dengar aku tim sensor, apa mereka baik-baik saja, ucap Delta menghubungi tim sensor. Tim 10 membawa yang terluka ke kota baru, sepertinya Himawari berhasil bertemu kembali dengan Konohamaru dan Sarada, Boruto juga di sana, jawab tim deteksi. Kau dengar itu? Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Delta melirik Kawaki. Si brengsek itu berdiri di sana dengan sombongnya. Apa yang dia rencanakan? Gerutu Kawaki sambil melihat Jura. Kembali ke Boruto dan yang lainnya yang masih mencari keberadaan Hidari yang menghilang dari hadapannya. Apa yang kau pikirkan Boruto? Keluar masuk Konoha dengan santainya. Apa kau paham posisimu saat ini? Tanya Konohamaru. Stop Konohamaru Sensei. Kau tadi lihat sendiri kan, apa yang akan terjadi padaku jika Boruto tidak datang, ucap Sarada. Hati-hati, sepertinya dia bisa manipulasi Claw Grim sesuka hati, ucap Konohamaru. Kita tak tahu dari mana mereka akan muncul, jawab Boruto. Hei, kau dari unit sensor kan? Fokuslah untuk mendeteksi Claw Grim di area ini, jangan biarkan sedikit pun tanda cakra terlewat, ucap Boruto. Kau beraninya memerintahku bahkan walau kau seorang kriminal, jawab tim sensor. Boruto-kun, target orang ini jelas adalah Sarada, tapi walaupun Konohamaru ada di dekatnya, dia langsung mengincar Sarada, ucap Sumire. Dia ingin memakanku atau setidaknya begitulah yang dia katakan, dan dengan jurus itu ada hubungannya dengan papa menjadi pohon, ucap Sarada. Tunggu dulu, pohon itu maksudmu hal yang sama seperti Mogi? Tanya Konohamaru. Orang ini dibentuk dengan dasar cakra paman Sasuke, tapi kau tak perlu terlalu memikirkan itu. Kalian tak perlu segan, kita hanya harus fokus mengalahkannya demi menyelamatkan Master, demi menyelamatkan Paman Sasuke, ucap Boruto. Kau ini bicara apa, dari mana kau dapat informasi ini Boruto? Tanya Konohamaru. Aku sudah bilang untuk fokus Konohamaru Sensei, jika tidak kau akan terbunuh, jawab Boruto. Hei, aku merasakan respon cakra itu Cloud Dream, ucap tim sensor. Tenanglah, dari mana datangnya? Tanya Boruto. Aku tak yakin, sekitar dari arah sana, jawab tim sensor. Tiba-tiba muncullah para Sumiaka di hadapan Boruto dan yang lainnya. Jadi mereka datang? Sarada, aku akan berusaha untuk mengurangi jumlah mereka. Target utama pria bertudung itu adalah dirimu, hanya kau lawan yang menyerang langsung ke arahmu, ucap Boruto. Sumire, kemari, menjauhlah dari Boruto dan Sarada, teriak Konohamaru mengingatkan Sumire agar mendekat ke arahnya dan Himawari. Tidak perlu waktu lama, para Sumiaka itu langsung menyerang Boruto. Boruto menggunakan pedangnya membabat dan mengalahkan para Sumiaka itu. Begitupun dengan Sarada, Sarada terus membantu Boruto mengalahkan Sumiaka. Tiba-tiba dari tubuh Sumiaka keluarlah Hidari yang langsung menyerang Sarada dan menangkapnya dengan menggunakan tangannya. Melihat itu Boruto menggunakan rasengan dengan mengarahkannya ke Hidari. Hidari terkena pukulan telak namun dia langsung masuk ke Sumiato. Melalui Sumiato itu Hidari pergi ke markasnya untuk memulihkan dirinya. Dengan menggunakan akar-akar pohon di sana Hidari dengan sekejap bisa memulihkan dirinya. Tanpa berlama-lama Hidari sudah keluar kembali melalui Sumiato di belakang Boruto dan Sarada.
Boruto terbanglah, aku akan pancing dia dari sini. Saat dia muncul serang dia lagi dengan rasengan, ucap Sarada yang sudah menyadari kehadiran Hidari. Tidak bisa terbang, bukan pilihan. Aku akan pakai Uzuhiko dengan output maksimal akan ku selesaikan dengan satu serangan, ucap Boruto. Uzuhiko, ucap Sarada yang belum tahu dengan jurus itu. Ini memakai rotasi dan revolusi planet, bersama dengan kekuatan sentrifugal, ini adalah rasengan baru yang kusebut cakra planet, ucap Boruto menjelaskan. Apa kau sungguh bisa mengalahkan dia, tanpa dia harus keluar dari Claw Grime, dengan satu pukulan, tanya Sarada. Itu harusnya tak masalah selama aku melakukannya tanpa ragu, mau bagaimanapun kekuatan Uzuhiko itu tanpa batas, jawab Boruto. Tapi aku harus mengambil cakra dari planet dengan kedua kakiku, langsung dari tanah itu sebabnya aku tidak bisa terbang, dan kalau aku mau mengalahkannya dengan satu serangan, aku butuh cakra lebih banyak, Boruto menjelaskan. Oke, jadi kau ingin aku mengulur waktu, ucap Sarada. Tiba-tiba tangan Hidari muncul dari Sumiato di depan Konohamaru. Dengan terkejut Konohamaru langsung menggunakan rasengan miliknya untuk menyerang tangan Hidari. Mendapat serangan itu tangan Hidari pun langsung masuk kembali ke dalam Sumiato. Guru Konohamaru, teriak Sarada mengkhawatirkan. Hei, bukankah kau sudah kuminta untuk menjaga Himawari, ucap Boruto melirik Konohamaru. Aku sendiri yang akan putuskan mana yang penting. Kalau kau bisa mengeluh sebaiknya kau fokus untuk menyelesaikan jutsumu, jawab Konohamaru. Tiba-tiba Hidari muncul di belakang Sarada, dan langsung menangkap Sarada. Sarada yang kaget dengan serangan tiba-tiba dari Hidari dan kini dia sudah tercengkram oleh Hidari. Menyadari itu Sarada langsung menggunakan Chidori miliknya, Hidari langsung melepaskan cengkramannya kemudian terpental ke arah Boruto. Boruto, berapa lama lagi? Teriak Sarada. Jujur saja, ini masih belum terisi penuh, tapi aku harus melakukannya sekarang, jawab Boruto dan langsung menggunakan rasengan Uzuhiko. Mendapat serangan itu Hidari seakan diselimuti udara yang mengelilingi dirinya seakan-akan berputar seperti tornado. Setelah mendapatkan serangan itu tidak langsung melayang dan terjun ke tanah untuk masuk ke dalam Sumiato. Aku tidak akan biarkan kau kabur, sial, kita tak punya waktu untuk mencoba lagi, teriak Boruto. Hidari yang terluka sudah mulai masuk ke dalam Sumiato. Namun tiba-tiba Kawaki datang dan langsung mencengkram menggunakan tangannya. Sepertinya kau kesakitan, akan kuakhiri penderitaanmu, ucap Kawaki dan langsung menghancurkan Hidari dengan kekuatan tangannya. Ledakan pun terjadi, Hidari lenyap dari pandangan mereka, tapi di sana terlihat sesuatu yang menyerupai buah cakra. Semua yang ada di sana terkejut melihat itu, kecuali dengan Boruto dan langsung mengambil buah cakra itu. Bagaimana menurutmu? Apa ini barang yang benar? Tanya Boruto memperlihatkan buah itu ke kata Kashinkoji. Objek dikonfirmasi tak salah lagi, itu sama dengan yang terlihat, itu adalah Solton, jawab Kashinkoji. Hei, tunggu, jelaskan padaku benda apa itu, teriak Kawaki menahan Boruto. Ini adalah hal yang kubutuhkan untuk menyelamatkan masterku yang berubah menjadi pohon, jika kau paham lepaskanlah aku Kawaki, jika tidak akan kupotong tanganmu, jawab Boruto. Dari siapa kau dengar itu? Siapa informanmu Boruto? Kawaki masih penasaran. Tiba-tiba serangan datang menembus tubuh Boruto, serangan itu berasal dari Jura yang sudah mengawasi mereka dari tadi. Mendapat serangan itu Boruto langsung terjatuh, melihat itu Sarada dan yang lainnya bergegas menghampiri Boruto yang terluka. Delta, apa yang terjadi di sana? Ucap Kawaki meminta penjelasan kepada Delta. Delta yang sedari tadi mengawasi Jura, sangat terkejut dengan serangan Jura yang begitu jauh namun tidak meleset. Sarada yang mendengar perkataan Boruto tadi, bahwa buah cakra itu sangat penting untuk menyelamatkan ayahnya Sasuke, bergerak untuk mengambil buah cakra itu. Namun sebelum mendapatkan buah cakra itu serangan langsung datang ke arahnya, buah cakra pun melayang meluncur melesat menghampiri Jura. Dan kini buah cakra itu sudah berada di tangan Jura. Boruto jadi dia tahu soal Solton, itu membuat dia lebih bermasalah dari dugaanku. Baiklah, Kawaki sendiri sudah lebih dari cukup untuk jadi makanan ekor 10. Otsutsuki Boruto, aku memutuskan untuk membunuhmu, gerutu Jura yang sudah berdiri dan memegang buah cakranya. Chapter 12 pun selesai dan nantikan kelanjutannya di chapter berikutnya. Terima kasih sudah menonton.